Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi di channel SD Muhammadiyah 2 Pontianak dalam program SDM 2 Belajar. Halo, assalamualaikum anak-anak. Bertemu kembali bersama Ibu di sini. Hari ini kita akan membahas materi di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Nah, kali ini kita akan membahas pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran 5, kita akan membahas muatan IPS, yaitu tentang penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, materi SBDP tentang pola lantai tari tunggal berpasangan dan berkelompok. Nah, kita simak bersama-sama materinya ya. Materi pertama, kita akan membahas muatan IPS tentang penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini merupakan peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi Indonesia dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama kita akan bahas makna proklamasi yang ada di lingkungan rumah. Yang pertama, kita dapat saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Kemudian bangga memakai barang buatan dalam negeri. Kemudian yang ketiga, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Kemudian mengembangkan hidup rukun dalam keluarga serta rajin membantu orang tua. Inilah beberapa penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya di lingkungan sekolah. Yang pertama, dapat mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Kemudian yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Yang ketiga, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Dan yang terakhir, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Makna proklamasi di lingkungan masyarakat yaitu yang pertama, kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, bersatu menjaga kerukunan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Yang keempat, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, inilah beberapa makna dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dapat kita laksanakan di lingkungan rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang berikutnya kita akan membahas materi SBDP tentang pola lantai tari tunggal berpasangan dan juga berkelompok. Nah, ada 3 bentuk penyajian tari. Yang pertama itu tari tunggal, tari berpasangan, dan juga tari berkelompok. Setiap bentuk tersebut dapat memiliki pola lantai yang berbeda-beda. Nah, berikut ini adalah pola lantai pada tari tunggal. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Contohnya yaitu tari jaipong dan tari topeng kelana. Kemudian ada tari berpasangan. Tari berpasangan ini adalah tari yang dilakukan oleh 2 orang penari. Pola lantai tari berpasangan itu dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Contohnya adalah tari serampang 12 dan juga tari payung.
Selanjutnya adalah tari berkelompok. Tari ini adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Nah, pola lantainya itu dapat berupa pola melingkar, angka 8 atau melengkung. Contohnya adalah tari piring dan juga tari lego-lego. Berikutnya kita akan membahas di pembelajaran 6. Nah, di dalam pembelajaran 6 ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah bahasa Indonesia tentang menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Kemudian PPKN, pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Nah, kita simak bersama-sama materinya ya. Materi pertama pada pembelajaran 6 yaitu bahasa Indonesia tentang menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Nah, seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, setiap teks itu memiliki informasi penting. Informasi penting dalam sebuah teks itu dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Masing-masing fungsi kata tanya ini sudah pernah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang ayo kita akan mengidentifikasi informasi penting pada sebuah teks. Nah, bacalah teks berikut ini dengan seksama. Pengibaran Sang Saka Merah Putih. Sang Saka Merah Putih dikibarkan pada hari yang sama dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum dilakukan upacara pengibaran bendera merah putih dan pembacaan teks proklamasi, Wakil Wali Kota Suwiryo memerintahkan Mr. Wilopo untuk mempersiapkan segala keperluan, misalnya mikrofon dan pengeras suara. Selain itu, Es Suhud juga diminta untuk menyiapkan tiang bendera yang terbuat dari bambu dan diberi tali. Adapun bendera merah putih dijahit tangan oleh Fatmawati. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, para pemimpin bangsa mulai berdatangan ke rumah Soekarno untuk menyaksikan pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Upacara pun dimulai tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Upacara dilakukan tanpa protokol. Nah, dari teks ini kita dapat mengidentifikasi atau kita dapat mendapatkan informasi penting dalam sebuah teks tersebut. Nah, kita lihat mulai dari paragraf yang pertama. Nah, paragraf yang pertama kita bisa mendapatkan informasinya dengan menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Nah, kembali lagi kepada teksnya. Nah, di situ terjawab bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Lalu, kita lihat lagi informasi penting apa yang bisa kita dapatkan pada paragraf yang kedua. Nah, untuk mendapatkan informasi, kita bisa mengidentifikasinya dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. Misalnya, kapan? Kapan upacara pengibaran bendera merah putih dilaksanakan? Jawabannya, upacara pengibaran bendera merah putih dimulai pukul 10 WIB. Nah, berikutnya kita akan membahas muatan pelajaran terakhir dalam pembelajaran 6, yaitu muatan PPKN tentang pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Perbedaan suku bangsa, agama, budaya, serta pendapat di masyarakat menciptakan keberagaman. Keberagaman menjadikan masyarakat kita semakin kaya dan dapat saling belajar. Perbedaan yang disatukan dalam kerukunan dapat menjadi kekuatan sebuah bangsa. Inilah alasan mengapa kerukunan penting untuk menciptakan persatuan. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan ini perlu kita terapkan dimanapun kita berada, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita perlu bersikap peduli. Kita juga harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, meskipun berbeda suku atau agama. Kemudian, kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Nah, berikut ini adalah
contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Yang kedua, mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Kemudian yang ketiga, membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku atau agama. Jadi inilah salah satu contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Lalu, apa manfaatnya ketika kita melaksanakan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat? Nah, manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilainya yaitu yang pertama, kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Kemudian yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Kemudian yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Nah, inilah beberapa contoh pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Demikianlah materi kita hari ini pada tema 2, subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi anak-anak dan anak-anak dapat memahami materi tersebut. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami silahkan ditanyakan. Kemudian jika ada hal-hal yang penting silahkan dicatat. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.